Anakku, ini adalah tunanganmu sejak kecil, calon suamimu, tuan muda dari keluarga Li. Nona? Nona? Apakah Anda sudah membuat reservasi? Saya datang untuk wawancara. Oh, silakan lewat sini. Saya tidak mau menikah dengan anak orang kaya yang sok keren itu. Saya akan mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk menghasilkan uang sebanyak 20 miliar rupiah, memenangkan taruhan dengan ayah, dan membatalkan pertunangan saya dengan Lee itu. Presiden Direktur, Ketua Dewan menelepon lagi. Dia meminta agar Anda meluangkan waktu sebentar dan bertemu dengan nona muda keluarga Jiang. Tidak mau. Pernikahannya sendiri kacau balau. Dia masih mau mengatur pernikahan saya. Jangan harap. Apakah ada pelamar lain? Beberapa gadis tadi, latar belakang dan pendidikannya cukup baik. Anda hanya mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacar saja, asalkan pembatalan pertunangan itu bisa berjalan lancar. Anda tidak perlu terlalu ketat dalam menetapkan persyaratan, kan? Tapi begitu mereka melihat saya, mata mereka langsung bersinar-sinar karena terpesona. Saya khawatir mereka pasti akan jatuh cinta pada saya. Aduh, terlalu unggul. Juga merupakan sebuah masalah yang cukup pelik. Meja itu terus melakukan wawancara, yang Anda cari mungkin ada di sana. Terima kasih. Halo, apakah wawancara dilakukan di sini? Ya, silakan duduk. Persyaratannya sudah jelas semua. Sebelum datang, saya sudah membaca dan menghafal persyaratan pekerjaan itu. Bagus. Kalau begitu saya hanya punya satu pertanyaan yang terakhir. Hah? Cepat sekali? Apakah Anda sudah punya pasangan untuk menikah? Apakah Anda sudah punya pasangan untuk menikah? Apa ada konflik antara status pasangan saya dan pekerjaan asisten ini? Tidak ada. Saya sudah tak ingin berhubungan asmara lagi. Hanya fokus cari uang, tidak berurusan dengan cinta. Baguslah. Saya tidak ingin ada konflik dan perselisihan yang tidak perlu di tempat kerja. Apa ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Saya hanya ingin bertanya, bisakah gaji bulanan kita lebih tinggi lagi? Gaji bulanan? Saya sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Tapi jangan khawatir, kekurangan uang adalah motivasi saya untuk bekerja keras. Tapi ini adalah kesepakatan sekali jadi. Maksudnya, apakah dihitung berdasarkan gaji tahunan? Bisa juga diartikan seperti itu. Setelah urusan selesai, saya akan memberimu sejumlah ini. 200 juta rupiah? Anda terlalu meremehkan bobot pekerjaan ini. Ini 20 miliar rupiah. Bos yang baik, bos. Anda benar-benar orang yang luar biasa. Saya pasti akan bekerja keras untuk Anda sampai titik darah penghabisan. Saya tidak perlu Anda sampai mati. Cukup selesaikan saja pekerjaannya dengan baik. Persyaratan dan isi pekerjaan ada di dalam kontrak. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani kontrak ini. Tidak masalah. Masalah apa yang mungkin timbul? Alamatnya ada di kontrak. Besok masuk kerja tepat waktu. Baik. Silakan tonton berdua. Sudah bertahun-tahun tak kembali ke negara ini. Gaji asisten direktur utama sudah setinggi ini. Pihak pertama, Li Huaizhou. Namanya terdengar cukup bagus. Selama berpura-pura jadi pasangan dan tinggal bersama, dilarang masuk ke kamar tidur utama. Berpura-pura jadi pasangan, kontrak pacar palsu. Pura-pura jadi pasangan. Tapi saya melamar.
Jelas-jelas untuk posisi asisten direktur utama. Saya salah. Presiden direktur, Anda yakin dia orangnya? Apa kau tidak melihat caranya yang mata duitan? Hanya orang seperti ini yang bisa menjalankan pekerjaan ini. Tunggu, Pak Bos. Saya ingin membatalkan kontrak. Batalkan kontrak? Ya, saya salah. Di kontrak tertulis, sangat jelas, jika pembatalan sepihak, Anda harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. 10 kali lipat biar 10 kali lipat. Tunggu. 200 miliar rupiah. Jadi, apa kau masih mau membatalkan kontrak sekarang? Tidak. Saya hanya ingin mengantar Anda, Pak Bos. Oh, bukankah ini putriku yang sesumbar akan pergi mencari uang? Bagaimana pekerjaan 10 juta yuan? Sulit dicari ya. Anda lihat saja. Siapa putri Anda ini? Sekali bertindak, langsung beres. Kenapa kau begitu menolak untuk menikah dengan putra Paman Li? Sebagai seorang gadis, saya tahu bagaimana cara mencari uang, sementara dia hanya menikmati warisan keluarga. Menurut saya, dia pasti anak orang kaya yang tidak berguna. Aduh, di bawah pengelolaannya, ukuran perusahaan telah berlipat ganda. Anda ini memiliki pandangan tentang putra keluarga Li yang setebal tembok. Pokoknya, meskipun saya mati kelaparan, meskipun saya melompat dari gedung, saya tidak akan pernah menikah dengan yang bermarga Li. Apalagi saya sudah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, bosnya sangat dermawan. Bos macam apa yang mau membayar gaji setinggi itu? Jangan-jangan penipu. Saya mau lihat. Saya benar-benar ingin melihatnya. Ayah tidak boleh tahu. Saya melakukan ini untuk mencari uang, berpura-pura menjadi pacar orang lain. Hei, apa yang kamu lakukan ini? Saya tidak bisa menunjukkannya padamu. Bagaimana kalau ayah malah ingin menjodohkan saya dan merusak pekerjaan saya ini? Bagaimana? Aduh, apa ayah orang yang seperti itu? Ayah hanya khawatir, bos itu adalah orang yang sangat jahat. Ayah tenang saja. Bos itu sangat berwibawa. Dia lebih bisa diandalkan daripada banyak tuan muda dari keluarga yang pernah saya temui dan tampan. Baiklah. Kalau begitu kamu harus hati-hati ya. Terima kasih banyak, Ayah. Ditambah lagi, perusahaan menyediakan asrama. Sepertinya saya harus tinggal di luar untuk sementara waktu. Ini tidak bisa. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Setelah saya mendapatkan 20 juta rupiah, saat itu ayah harus menepati janji ya. Astaga, kamu dasar gadis nakal. Anak ini sifatnya tidak berubah sedikit pun. Nona masih muda dan belum mengenal Tuan Muda Huaizhou, jadi wajar jika dia menolaknya. Pelan-pelan saja. Saya sangat pandai menilai orang. Huaizhou adalah anak yang baik. Pengorbanan Anda yang begitu besar, Nona akan memahaminya nanti. Semoga saja begitu. Halo? Aku sudah meneleponmu berkali-kali hari ini. Kenapa tidak ada satupun yang kau angkat? Kalau ini menyangkut perjodohan itu, maka jangan pernah membahasnya. Dasar anak nakal, keluarga Jiang dan kita adalah teman turun-temurun. Lau Jiang, aku juga sudah mengenalnya luar dalam. Menikah dengan putri keluarga Jiang, apa ruginya? Jika Anda memang menyukainya sampai seperti itu, silakan saja Anda menikahinya sendiri. Aku beritahu ya, pernikahan ini harus kau lakukan. Suka atau tidak suka, kau tetap harus menikah.
Besok datanglah ke Hotel Angsing. Kita berdua, keluarga akan makan bersama. Maaf, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Katakan, Aku sudah punya pacar, jadi perjodohan kita dibatalkan. siapa yang kamu tipu? Setiap hari, kamu hanya bolak-balik kantor dan rumah. Dari mana kamu dapat pacar? Aku takut kamu akan merusak hubungan kami, bukan? Itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu. Aku tidak percaya. Aku tidak pernah melihat ada wanita di dekatmu. Pak Direktur, saya datang untuk melapor. Tidak percaya, ya? Aku akan membuatmu mendengarkan suara calon menantumu sekarang. Apa? Kontrak berlaku. Panggil ayah. Ayah? Oh, ayah? Apa kabar? Saya Kamu dengar dengan jelas, kan? Anak nakal, kamu pasti mencari seseorang untuk menipuku. Apakah menurutmu aku tipe orang yang sembarangan membawa wanita pulang? Aku tidak peduli. Pokoknya besok kamu harus datang tepat waktu ke Hotel Angsing. Baiklah. Aku tutup teleponnya. Pak Direktur, tadi seharusnya Anda membiarkan saya berbicara lebih banyak. Akting saya hebat loh. Itu hanyalah pembuka bagi ayahku. Besok adalah pertunjukan utamanya. Katakan saja. Saya siap sedia setiap saat. Besok, temani aku ke Hotel Angsing. Untuk bertemu orang tua. Apa? Pak Direktur, bukankah ini tidak baik? Tidak mau pergi? Baik. Mengundurkan diri sekarang juga. Demi 10 juta, demi berhasil membatalkan pernikahan, Jiang Zhao, kamu pasti bisa. Saya pergi. Besok akan jadi hari yang sangat penting. Malam ini aku harus segera mandi dan tidur lebih awal. Tanganku. Bos, ya Anda seorang direktur besar di villa sebesar ini. Kenapa Anda mandi di kamar mandi ruang tamu? Lampu kamar mandi utama rusak. Kenapa? Rumahku ini, sebelum aku menggunakannya, aku harus melapor dulu padamu. Bukan. Bos, tolong pakai dulu bajumu. Bagaimana dengan dirimu? Tidakkah kau tahu sebelum masuk, kau harus mengetuk pintu? Di rumah, aku punya kamar mandi sendiri. Aku tidak memiliki kebiasaan mengetuk pintu. Kamar mandi sendiri? Sepertinya, kau rupanya tidak kekurangan uang. Bukan. Aku menyewa rumah sendiri. Jadi aku tidak punya kebiasaan untuk mengetuk pintu. Kalau begitu, mulailah biasakan dirimu mengetuk pintu. Hehe. Baik-baiklah, baik-baik-baik. Uhuk, kau? Apa ada hal lain? Bos, lihatlah Anda. Tampan dan kaya raya, badannya juga bagus, seorang lajang kaya raya yang sempurna. Kenapa Anda masih harus mencari orang untuk berpura-pura menjadi kekasih? Kau takut aku menipumu? Tidak masalah jika aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Keluargaku
telah mengatur perjodohan untukku. Aku tidak setuju. Aduh, tidak kusangka kita punya takdir yang sama. Keluargaku juga mengatur perjodohan untukku. Bos, putri dari keluarga mana yang dijodohkan dengan Anda? Bos, putri keluarga mana yang akan dijodohkan denganmu? Jangan ikut campur urusanku. Aku hanya ingin tahu saja, yang dijodohkan denganmu pasti putri dari keluarga kaya. Lalu kenapa kamu begitu menentangnya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Sejujurnya, aku bahkan belum mencari tahu namanya. Dia hanya seorang wanita yang dimanja sejak lahir. Kemungkinan besar dia dangkal dan bodoh. Benar, banyak anak orang kaya terkenal hanya mengandalkan kekayaan melimpah yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Maaf ya, aku sendiri juga anak orang kaya. Aku tidak sedang membicarakan Anda, aku sedang memaki tuan muda dari keluarga Lee yang mati-matian ingin dijodohkan denganku. Andai saja pria itu setengahnya tampan, bos, aku juga tidak akan sebegitu menolaknya. Ceritakan tentang calon suamimu. Keluargaku miskin, orang tuaku berusaha keras agar aku menikah dengan seorang pria kaya dan bajingan yang tidak tahu diri. Benarkah? Sekarang aku bisa membayangkan jika aku menikah dengannya, masa depanku akan sangat menyedihkan. Tapi setidaknya dia punya uang, dia tidak terlalu tidak kompeten, kan? Orang seperti itu cepat atau lambat akan bangkrut, Dia orang lokal Jiangcheng, ya, orang lokal. tuan muda dari keluarga mana? Katakan, aku bisa bantu mencari tahu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Keluarga Lee, Li yang mana? Lee dari Zhao Qiansun Lee. Keluarga Li Jiangcheng? Apakah kamu tahu apa margaku? Apa kamu tahu marga saya? Li Hua Ijo, marga Lee. Li seperti dalam Zhao Qiansun Li. Apa yang kamu lakukan? Bos, Anda dan orang yang dikenalkan keluarga saya untuk dijodohkan sama-sama bermarga Lee, tetapi mengapa kalian sangat berbeda? Tidak banyak keluarga kaya bermarga Li di Jiangcheng. Mengapa saya tidak mengenal orang yang kamu bicarakan itu? Orang seperti itu tidak pantas mendapat perhatian Anda. Bukan, saya dengar dia bahkan bertengkar dengan ayahnya. Sungguh menyebalkan, berani bertengkar dengan ayahnya sekarang, lalu nanti bukankah dia akan memukul istrinya? Memang benar. Bos, meskipun saya miskin, semangat saya tidak rendah. Saya pasti akan bekerja keras mencari uang dan melepaskan diri dari perjodohan itu. Kalau begitu, kita juga senasib, ya? Kalau begitu, besok Saya akan membantu Anda besok. Hanya berpura-pura menjadi pacar, kan? Demi uang saya, demi kebahagiaan kita, saya tidak akan pernah menyerah pada kekuatan jahat itu. kebahagiaan kita, Anda ingin lepas dari perjodohan Anda, saya juga harus lepas dari perjodohan saya. Bukankah ini yang namanya kebahagiaan kita? lalu, apakah kamu sudah menghafal semua hal penting di kontrak itu? Hobi, kebiasaan, pengalaman cinta, saya sudah menghafalnya luar kepala. Sebaiknya begitu. Kebahagiaan saya tergantung pada aktingmu. Bos, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Putri manja itu, jangan harap dia bisa menikah dengan Anda. Angkat teleponnya. Halo ayah, Xiao Bao, besok datanglah ke Hotel Angsing, temani Paman Li dan yang lain makan. Hotel Angsing? Akhir-akhir ini sedang tren kencan di Hotel Angsing. Bagaimana aku bisa tahu? Ayahku besok menyuruhku bertemu dengan keluarga anak orang kaya itu. Lalu, kamu tidak bekerja? Bos, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan urusan pribadi mengganggu pekerjaan. Setelah selesai berpura-pura menjadi pacarmu, baru aku akan pergi ke sana. Pas kali untuk membiarkan mereka menunggu sebagai bentuk penolakanku. Baru itu bagus. Bos, bukankah kita akan menemui orang tua? Mengapa kamu membawaku ke sini? Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, persiapan harus matang. Maksudnya apa? Apakah kita punya taktik baru? Aku ingin kamu berdandan dengan baik. Wanita yang akan menikahiku juga ada di sana hari ini. Aku harap dari penampilan luar saja kamu sudah mengalahkannya agar dia menyerah sebelum mencoba. Hebat. Bos memang memikirkan segalanya. Jangan banyak bicara.
Cepatlah, mulai sekarang. Baik, Direktur Lee. Direktur Lee. Direktur Lee, sudah selesai. Bagaimana? Biasa saja. Hah? Hanya biasa saja? Sudah, ayo pergi. Kita temui wanita itu. Kenapa Lao Jiang belum datang juga? Halo Lao Jiang, apa kau sudah buta sampai salah jalan? Kenapa belum sampai? Meskipun kau 10 tahun lebih muda, kelihatanmu tidak akan sebaik mataku. Lalu kenapa kau belum sampai? Macet. Berapa lama lagi? Ini benar-benar terjebak. Aku perkirakan kasar. Mungkin butuh 1 jam. Anak-anak sudah mau sampai loh. Kalau begitu, begini saja. Aku akan mengirimimu foto putri kesayanganku, Jiang Zhao, jika aku benar-benar tidak bisa datang tepat waktu. Kau tidak boleh salah orang ya. Baik, kirimkan saja. Kenapa? Kau gugup sekali? Bagaimanapun juga, calon pasangan perjodohanmu juga ada di dalam kan? Coba katakan, aku ini istri sah atau selingkuhan. Omongan yang tidak jelas. Tapi aku Mulai sekarang, anggap aku sebagai pacar aslimu. Mengerti? Kenapa? Tidak berani? Sudah, biarkan ayahku dan wanita itu tahu betapa mesranya kita. Ayo pergi. Ambil yang ini saja. Lao Jiang ini akhirnya mau mengirim foto juga. Cepat biarkan aku lihat seperti apa rupa menantu perempuanku di masa depan. Ayah, ini pacarku. Di mana wanita itu? Dia tidak datang. Lihat baik-baik, ini dia wanita yang akan menikahimu. apa yang kau lihat dariku? Kemenanganmu terlalu banyak. Jadi, inikah calon menantu yang sering kau puji-puji itu? Apa-apaan ini? Ini Kenapa aku malah mengirim foto ini? Aku harus segera menjelaskan. sudah kubilang kau sudah pikun, tapi kau tidak mau mengakuinya. Kenapa kau kirim foto itu? Aduh, maafkan aku. Aku salah kirim foto. Putriku sangat cantik loh. Akan kukirimkan yang baru ya. Jangan, jangan. Aku sedang ada urusan mendadak. Kau dan putrimu datangnya pelan-pelan saja. Hah, Sudah dulu ya. Sebelum mereka datang, cepat usir wanita ini. Apa maksudmu wanita ini? Ya, sudah kubilang padamu, dia adalah pacarku. Hai Paman, apa kabar?
Terima kasih sayang. Paman baik-baik saja? Paman, biar aku saja. Siapa namamu lagi? Jiang, Siapa namamu tadi? Jiang. Sudahlah. Aku tidak mau tahu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengizinkanmu masuk ke keluarga Li kami. Ayah, aku yang akan menikah. Wanita mana yang akan kupilih? Bukankah seharusnya aku sendiri yang memutuskan? Ini untuk kebaikanmu. Ayah sudah berpengalaman. Wanita yang ayah pilihkan untukmu, kami tahu latar belakangnya, asal-usulnya jelas. Sementara dia ini wanita yang tidak jelas asalnya. Bagiku, dia bukan wanita yang tidak jelas asalnya. Dia adalah kekasihku yang kupilih dengan cermat. Hebat sekali. Kata-kata cintanya sangat lancar sekali. Aku juga tidak boleh kalah. Paman, mohon restui hubungan kami ya. Tanpa dia, aku tidak bisa hidup. Kalian, aduh, jantungku, aduh. Ayah, aku harus mengingatkanmu, jantung itu ada di sebelah kiri. Jangan berlagak cinta mati di depanku. Pengalamanku jauh lebih banyak daripada kalian. Apakah ini tulus atau palsu? Aku tahu hanya dengan sekali lihat saja. Paman, kami tidak membohongimu. Kami benar-benar saling mencintai. Kalau begitu, sudah berapa lama kalian saling mengenal? 1 tahun. 6 bulan. Sudah kuduga kalian hanya berpura-pura. Hahaha, aku sudah tahu itu palsu. Kenapa kamu tidak mengikuti naskah sesuai kontrak? Aku lupa sebentar. Kamu Trik anak muda tidak bisa menipuku. Huaizo, aku sudah tahu. Kamu mencari seseorang untuk berakting hanya untuk membodohiku. Paman, kami benar-benar tidak berpura-pura. Seorang direktur utama seperti Huaizhou sibuk sekali setiap hari. Wajar saja kalau dia salah mengingat waktu. Aku tidak menyalahkannya sama sekali. Ayah, tidak peduli seberapa besar keraguan yang ayah miliki, aku tidak akan putus dengannya dan tidak mungkin menikahi wanita yang kau tentukan itu. Ada apa dengan wanita yang kutentukan itu? Apa kekurangannya? Dia selalu mendapatkan beasiswa, belajar di luar negeri dan memperdalam ilmunya. Baru kembali tahun ini. Bisa dibilang, dia adalah putri keluarga terpandang yang paling unggul di daerah ini. Sayang sekali, aku lebih suka yang sedikit bodoh. Aku tidak bodoh, aku juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Paman, karena putri itu begitu luar biasa, maka dia seharusnya tidak menjadi pihak ketiga antara aku dan Huaizhou. Benar, jika dia tahu malu, dia seharusnya membatalkan pertunangan, bukan malah terus mengganggu pria yang bahkan belum pernah dia temui. Kau sudah berani melawan, ya? Aku mengikutimu. Kau kalau mau menerima telepon, keluar sana. Kenapa? Kau takut aku akan memakannya, ya? Sayang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku akan mengobrol sebentar dengan calon ayah mertuaku. Siapa calon? Ngobrol saja. Akan kukatakan padamu, Huaizo sudah punya calon istri yang jelas. Kalian berdua tidak mungkin bersama. Tidak apa-apa, Paman. Keluargaku juga sudah mengaturkan calon suami untukku. Keluargaku juga menjodohkanku dengan seseorang. Kalau begitu, kenapa kamu masih pacaran dengan anakku? Paman, kami anak muda zaman sekarang menjunjung kebebasan dalam bercinta. Itu namanya tidak bermoral. Orang yang tidak dicintai itulah yang sebenarnya orang ketiga. Itu hanyalah alasan konyol yang tidak masuk akal. Aku sedang memperjuangkan cintaku dengan Huaizhou.
Maaf ya, anak muda. Aku sedang terburu-buru untuk bertemu calon menantuku. Tidak apa-apa. Kak Huaiju, kamu sedang bicara dengan siapa? Jemput aku ya. Aku sibuk sekali. Jika tidak ada hal penting, aku tutup teleponnya sekarang. Apa kamu benar-benar menyukai anakku sebegitu dalamnya? Ya. Tidak mungkin adegan paling klasik itu muncul. 5 juta yuan, tinggalkan anakku. 5 juta yuan itu bahkan tidak cukup untuk memenuhi janji 10 juta yuan antara aku dan ayahku, apalagi uang pembatalan kontrak sebesar 100 juta yuan. Sudah kau pikirkan baik-baik. Paman, aku dan putra paman adalah cinta sejati, tidak bisa dipisahkan hanya dengan 5 juta yuan ini. 10 juta yuan. Jangan menghina cinta kami seperti ini. 50 juta yuan. Cinta bukanlah sesuatu yang ingin kau beli, lalu bisa kau beli begitu saja. 100 juta yuan setelah pajak. Berpisah dengannya akan membunuhku. 200 juta yuan. Setuju? Paman, aku akan segera berpisah dengan putramu sekarang juga. Kau dengar baik-baik. Apa kau dengar jelas? Sayang, kenapa kamu pulang? Kalau tidak pulang, bagaimana aku bisa melihat sandiwara yang begitu menarik ini? Ayah sudah mengujinya untukmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Yang dia cintai adalah uangmu. Bukan, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang mau dijelaskan? Benar? Ayahku benar. Jangan jelaskan lagi. Aku mendengarnya dengan sempurna. Aku Huaizo, cepat sadar dan putuskan saja hubungan ini. benar-benar menderita kerugian besar. Kapan aku bilang akan putus? Dia mencintai uang, dan yang paling banyak kumiliki adalah uang. Kita berdua memang diciptakan untuk bersama. Hebat, kaya raya. Paman, uang orang lain tidak kusukai. Aku hanya suka uang Huaizo. Kau Ayah, sudah 1 jam, wanita itu belum datang. dia mungkin di jalan macet. Wanita yang tidak menghargai waktu, aku tidak suka. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Tidak. Huaizo. Seharusnya di sini kan? "88. Aduh, Lauli benar. Mata tua saya ini benar-benar sudah tidak awas. Sepertinya saya harus membuat janji dengan dokter, ya. Bos? Bos? Kenapa? Mau kembali mengambil kartu bank ayah saya? Bos, jangan marah. Tadi saya cuma bercanda dengan Paman. Sebaiknya memang begitu. Ingat, kita sudah menandatangani kontrak. Tadi saya bahkan tidak meminta 200 juta rupiah yang ada di depan saya. Itu menunjukkan bahwa saya benar-benar tulus dan setia kepada Anda.
Bos, Ada apa lagi? Anda lihat, acara perjodohan Anda sudah saya gagalkan. Jadi, bolehkah saya pergi menemui janji saya? Saya hampir lupa. Hari ini Anda juga ada janji perjodohan, bertemu dengan pria dan orang tuanya. Pergilah, saya beri Anda libur sehari. Senang ya. Kenapa bertemu dengan pria ini? Sangat membuat Anda bahagia, ya? Saya sangat bahagia. Saya akhirnya bisa menghina dia secara langsung dan menolaknya. Bagus. Semoga Anda berhasil. Ada apa lagi? Saya belum menanyakan nomor kamar ayah saya. Kali ini tidak salah. Haha. Nah, ayah sudah sampai. Apa kamu ada di dalam? Tidak, saya tidak tahu ruang privat mana itu. Aduh, 888, nak. Apa? Ayah. Apa ayah salah paham? Apa yang salah? Halo? Lee, ada apa sebenarnya? Telah terjadi perubahan dalam situasinya. Kau suruh putri kita pulang dulu saja. Halo? Ayah? Nak, ayah memang salah paham. Jadi, kau pulang duluan saja ya. Kenapa? Pertemuannya dibatalkan. Apa yang sedang kau lakukan? Masuk, masuk. Kenapa? Tidak perlu pergi? Pihak pria mengingkari janji. Baru bertemu saja sudah kabur. Pria itu kemungkinan besar 80% wajahnya menyeramkan. Masih lebih menakutkan hantu wanita itu? Seekor hantu wanita. Calon istriku itu rambutnya awut-awutan, tidak terawat, dan mengirim foto yang begitu berantakan kepada ayahku. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Kenapa sikapnya seburuk itu? Sekarang kita boleh pergi kan? Ayo, 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 ayo. Lee, sebenarnya ada apa? Tidak mungkin aku memberitahunya. Putraku yang durhaka dan memberontak itu pergi dengan wanita lain, kan? Ada masalah besar yang menimpa perusahaan. Putraku sudah kembali duluan. Masalah apa? Lebih penting daripada putriku? Dengarkan aku bicara dulu. Sebelum putraku pergi, dia melihat foto yang kau kirim itu, sangat memujinya, dia sangat menyukainya. Foto itu? Putra Anda bahkan bisa memujinya? Tentu saja, Huaizu, dia memang sungguh menyukai yang istimewa dan berbeda. Tampaknya putra Anda memang punya selera yang bagus. Astaga, sayang sekali, saya tidak membuat kedua anak muda itu bertemu hari ini. Bukankah hari Minggu adalah ulang tahun putri Anda? Nanti saya akan minta Huaizu datang ke sana. Benar, bertemu di pesta ulang tahun akan lebih tepat. Malam Minggu, pesta ulang tahun. Benar, ini adalah ulang tahun pertamamu sejak kamu kembali ke Indonesia. Ayah akan menyelenggarakan pesta yang sangat meriah untukmu. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Kamu adalah bintang utama pesta ini. Nanti, kamu harus datang tepat waktu ya. baiklah. Bos, Anda mau keluar? Kitalah yang akan keluar. Saya kemana? Pergi, bantu aku memilih. Hadiah yang cocok untuk wanita. Aku akan memberikannya. Wanita? Siapa dia? Calon istriku dari perjodohan. Mengenai usianya, kurasa dia seumuran denganmu. Tapi bos, bukankah Anda membencinya? Mengapa Anda masih harus memberinya hadiah? Meskipun aku sangat membencinya,
Tetap saja tak pantas untuk pelit memberikan bahkan hanya hadiah ulang tahun Lalu kapan ulang tahunnya? hari Minggu ini. Nanti kamu ikut denganku. Ketika mereka melihat kita berdua datang bersama, mereka pasti akan tahu bahwa perjodohan ini tidak berlaku. Hari Minggu ini? Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Bos, wanita itu ulang tahunnya hari Minggu dan juga mengadakan pesta ulang tahun yang besar. Iya, ada masalah apa? Masalahnya besar sekali. Jangan-jangan wanita itu adalah saya? Tunangan perjodohan saya adalah bos saya. Saya tahu, meminta Anda lembur di akhir pekan memang tidak manusiawi. Saya juga tidak ingin pergi, tetapi ayah saya bilang kepada saya, dia secara spesifik ingin saya datang. Andalah yang secara spesifik diminta untuk pergi? Lebih dari itu, dia juga bilang, jika saya tidak pergi, dia akan datang menemui saya. Kalau begitu, wanita itu bukan saya. Saya benar-benar tidak akan mengizinkan dia menginjakkan kaki di wilayah pribadi saya sedikit pun. Jiang Zhao, saya katakan pada Anda, masalah ini... Jiang Zhao, Sayang sekali, bos juga bukan tunangan perjodohan saya. Sungguh sangat disayangkan sekali. Bos? Bos? Saya tidak bisa menemani Anda pergi. kenapa? Karena hari Minggu saya harus menghadiri pesta ulang tahun saya sendiri. Karena ada masalah di rumah saya harus segera pulang akhir pekan ini. Benarkah? Benar. Demi ayah saya harus kembali. Baiklah, Anda mengizinkan saya? Terima kasih, bos. kalau Anda benar-benar ingin berterima kasih, nanti carikan saya hadiah yang bagus. Siap, laksanakan. Yang ini juga norak sekali. Bagaimana kalau lihat model terbaru di toko? Yang ini bagus sekali. Kalau suka, silakan dicoba. Tidak usah. Pak, Ya, Pak, silakan Anda coba pakaikan ke istri Anda. Kami bukan. Kalian berdua belum menikah ya? Kalau begitu, apakah kekasih? Bukan juga. ya, apa yang dia katakan memang benar? Kami memang pacar kontrak. Pakai dulu dan lihat. Cantik sekali, Nona. Kalung ini benar-benar dibuat khusus untuk Anda. Benarkah? Mama, cantik. Kalung ini hanya ada satu di seluruh dunia, melambangkan cinta yang tiada duanya. Maknanya sangat bagus, sangat cocok untuk kalian berdua. Menurutmu bagaimana? Saya sangat suka. Entahlah, apakah wanita yang bertunangan denganku akan menyukainya? Mengapa aku berharap terlalu tinggi? Ini kan bukan dibelikan untukku.
Meskipun saya bukan dia, tetapi dari sudut pandang seorang wanita, dia pasti akan menyukainya. Yang ini cantik, yang ini tidak bagus, ya? Hmm, Kalau begitu, Tuan, perlu saya bungkuskan? Tidak. Tolong bungkuskan yang ini untukku. Hah? apa Anda salah paham? Untuk dikirimkan kepada orang yang kubenci, tentu saja aku tidak boleh mengirimkan barang yang disukainya. Apa yang Anda katakan benar? Huaizhou. Kak Huaizhou, akhirnya aku menemukanmu. Kamu ini siapa? Kak Huaizhou, tadi malam. Apa jangan-jangan kamu menutup teleponku? Hanya karena wanita ini? Aduh, Ini tidak ada urusannya denganmu. Jangan-jangan inilah wanita yang akan dinikahkan dengan bos. dasar penggoda. Terima kasih telah memujiku cantik. Tidak tahu malu. Sayang, dia memaki-makiku. Kau, Balas saja makiannya. Kak Huaizhou. Xinyue, dia adalah pacarku. Hai, Hai apanya? Ke Kak Huaizhou milikku. berapa banyak adik baik yang kamu miliki, Kak Huaizhou? Bersikaplah normal. Bukankah ini membantumu mengusir calon yang dijodohkan? Dia bukan calon yang dijodohkan. Oh? Kalau begitu dia siapa? Kalian tidak boleh berbisik-bisik. Apa kalian menganggapku tidak ada? Perkenalkan, dia adalah adik perempuan dari sahabatku, Sen Xinyue. Dan juga teman masa kecilnya, calon istrinya di masa depan? Xinyue, aku selalu menganggapmu hanya sebagai adik. Sudah dengar belum? Adik, akulah calon istri Huaizhou di masa depan. Aku tidak, dan kamu bahkan lebih tidak mungkin. Kenapa? Apa kamu belum tahu? Karena Kak Huaizhou sudah punya perjanjian pernikahan. Oh? Kau tidak percaya ya? Calon istri Kak Huaizhou adalah putri dari keluarga kaya raya. Dan lagi, ayahku memberiku kontak dia agar aku lebih sering berinteraksi dengannya. Lalu kenapa? Jadi, aku akan menelponnya dan memintanya untuk memergoki perselingkuhan ini. Bagaimana ini? Xinyue, Telepon dari ayahku, aku keluar sebentar untuk menjawabnya. Tidak benar? Kenapa sedang sibuk tidak bisa dihubungi ya? jangan bertingkah konyol. Huaizhou, aku hanya berpikir untuk tidak membiarkanmu bersama wanita penggoda itu. Meskipun calon pasangan bisnisku tahu, lalu kenapa? Aku tidak akan putus. Tapi Pamali bilang, kau harus menghadiri pesta ulang tahunnya besok malam. Pergi. Bukan berarti aku setuju dengan pernikahan ini. Justru sebaliknya, aku akan datang sendiri untuk membatalkan pertunangan ini. Halo ayah, aku sedang bekerja. Kenapa hari Sabtu masih bekerja juga? Apakah bosmu itu memerasmu? Tidak kok. Dia orang yang sangat baik, dia tuh Nah, ada yang tidak beres nih. tidak ada. Aku sedang berusaha keras mencari uang. Apakah kau sudah bertekad untuk menghasilkan 10 juta dan membatalkan pernikahan ya? Iya, Konyol, putra Paman Li akan menghadiri pesta ulang tahunmu. Kalian besok malam akan bertemu secara resmi. dia akan datang. Benar, aku sudah mengundangnya atas namamu. Ayah, Sudah, begini saja, aku tutup ya. ayah, hey. Kalau dia datang, biar saja. Kebetulan di depan semua orang, aku akan menolaknya. Paman Li tidak akan setuju kamu membatalkan pertunangan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengatur masalah pernikahanku. Jangan-jangan kamu melakukannya demi wanita penggoda itu, ya? Memangnya kenapa? Kamu sangat mencintainya. Iya,
Apa kurangnya diriku dibandingkan dia? Dia putri dari keluarga kaya mana sih? Dia bukan putri dari keluarga kaya manapun. Hanya orang biasa. Mana pantas dia bersamamu? Memangnya kenapa kalau orang biasa? Selama tidak berbuat jahat, setiap orang berhak mencari kebahagiaan. Pintu bambu untuk pintu bambu, pintu merah untuk pintu merah. Kau pikir mudah masuk ke keluarga kaya? Singkirkan pandangan sempitmu tentang status sosial itu. Aku tidak mengharapkan apapun dari yang namanya keluarga kaya. Aku hanya menginginkan pria ini. Selama kita saling meyakini, apalah arti status sosial, derajat tinggi atau derajat rendah, semua itu tidak penting. Sinyue, cinta itu bukan soal pantas ataupun tidak pantas, tapi soal berharga ataukah tidak. Di mataku, dia berharga. Ayo pergi. Baik. Wah, mengharukan sekali. Lihat apa kalian? Kau Itu, penampilanmu tadi bagus, sangat mengesankan. itu karena bos bekerja sama dengan baik, sehingga aku bisa tampil luar biasa. Jangan menjilat, aku tidak akan menaikkan gajimu. Oh, Bukankah kau ada urusan besok? Bagaimana kalau kau pulang malam ini saja? terima kasih bos. Besok aku akan melakukan hal besar. Aku butuh waktu untuk bersiap-siap. Urusan apa? Urusan hidup. Membatalkan pertunangan di tempat saat ini juga. Sinyue, bukankah kamu sangat membenci Nona dari keluarga Jiang? Kenapa kamu masih datang ke pesta ulang tahunnya? Ketahuilah dirimu dan musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Lagi pula, dia bukan lagi ancaman terbesarku sekarang. Ada apa? Mungkinkah rumor itu benar? Apakah Tuan Mudali benar-benar punya pacar baru lagi? Pacar baru apa? Itu hanyalah hiburan yang dicari Huaizo karena bosan. Nona Jiang, tahukah kamu? Inilah tujuan keduaku datang kemari hari ini. Ku ingin memberitahu Nona Jiang agar dia membantuku menghadapi wanita tak tahu malu itu. Mereka berdua saling bertarung, lalu kamu yang akan mengambil keuntungan. Tentu saja, Huaizo, cepat atau lambat akan jadi milikku. Cantik sekali. Putri dari keluarga mana ini? Putri apa? Kalian terlalu memuji dia. Kamu kenal dia? Dia adalah yang baru saja ku bilang, mainan hiburan. Kamu berhenti. Sinyue, Hei, jangan sok akrab denganku. bukankah kamu yang memanggilku? Kamu? Berani-beraninya kamu datang ke sini? Kenapa aku tidak berani datang? Apa kamu tahu acara apa ini? Pesta ulang tahun. Ini bukan pesta ulang tahun biasa. Ini pesta ulang tahun Nona Jiang, putri konglomerat kelas atas Jiang Cheng. Orang yang datang ke sini, semua yang datang adalah orang terhormat dan kaya. Memangnya kamu itu siapa? Apa kamu tahu aku ini siapa? Kau tahu siapa aku? Tentu saja, simpanan yang dibiayai oleh Huaizo yang menyebalkan. Wajahnya saja sudah terlihat seperti rubah penggoda. Penuh aura murahan. Jaga ucapanmu baik-baik. Astaga, berani melakukan hal kotor tapi takut diomongin orang? Jika mencari nafkah sendiri itu dianggap perbuatan kotor, lalu sampah macam apa kalian yang cuma bisa bertindak seenaknya mengandalkan uang orang tua? Kau bilang apa? Berani sekali kau. Kau tidak takut kuusir dari sini. Tanpa aku, pesta ini tidak akan bisa dilanjutkan. Tunggu, Chongka. Apa Nona Jiang tahu kau mengatakan ini? Aku rasa dia tahu. Sungguh tidak tahu malu. Berdebat dan bersikeras di sini. Mungkinkah dia mendengar bahwa banyak tuan muda kaya datang hari ini dan sengaja datang untuk mencari pria kaya? Oh,
Hilang. Kemarin kau bilang tidak tertarik pada keluarga kaya, ternyata kau membohongi Huai Zhao. Aku mengatakan yang sebenarnya. Masih mengelak. Bukankah kau hanya ingin menikah dengan pria kaya? Aku tidak akan menikah dengan pria kaya. Karena aku sendiri adalah sebuah keluarga kaya. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Kau tahu berapa harga anggur ini? Harap kembalikan itu padaku. Sekiraja satu gelas 800.000. Itu sebanding dengan uang jual dirimu selama 1 tahun. Aku bilang, kembalikan itu padaku sekarang. Memangnya kau mampu meminumnya? Bagaimana kalau begini saja? Aku traktir kau minum. Nona Shen sungguh murah hati. Cepat berterima kasih atas hadiah dari Nona Shen itu. Enak tidak anggur seharga 800.000? Apa yang kau lakukan? Ini adalah hadiah balasan. Aduh. Kau sudah gila. Sebagai balasan, 2 gelas. 3.200.000 rupiah, aku berikan padamu. Kau tidak perlu berterima kasih. Kau benar-benar berpikir setelah dekat dengan Tuan Mudali, kau bisa berbuat sesukamu? Tuan Mudali hanya bermain-main denganmu. Istri Tuan Mudali hanya akan menjadi Xingnyue. Pengetahuanku, selain aku, Huai Zhou juga punya calon pasangan perjodohan lain. Bagaimanapun, gelar istri Tuan Mudali bukan giliran Nona Shen, kan? Kau masih berani menyebutkannya? Kau pelakor yang tidak tahu malu. Pria belum menikah dan wanita belum menikah, bagaimana bisa disebut pelakor? Lagi pula, kau memarahiku juga tidak ada gunanya. Kau cari Huai Zhou dan bicarakan dengannya, suruh dia putus denganku. Kau berlidah tajam. Lihat saja setelah aku mengusirmu keluar, apa kau masih bisa bicara keras begitu? Mengusirku? Takut ya? Siapapun yang mengganggu Nona Shen harus diusir. Level macam apa? Pantaskah berbagi ruangan dengan kami? Atas dasar apa kalian mengusirku? Karena setiap orang yang ada di sini statusnya lebih tinggi darimu. Satpam. Jangan sampai kau menyesal. Kalau aku menyesal, aku anjing. Ada apa, Nona Shen? Ada orang rendahan menyelinap masuk, berusaha melakukan hal-hal kotor, merusak pesta ulang tahun putri kalian. Siapa yang begitu berani? Dia. Tangkap dia. Putri. Nona besar. Kalian memanggil dia apa? Dia nona besar dari keluarga mana? Selain dari keluarga Jiang kami, memangnya dari keluarga mana lagi? Oke. Kamu adalah Nona Jiang. Jiang Zhao. Benar. Katakan padaku, mengapa kamu tidak menjadi manusia yang baik, tapi malah menjadi anjing? Tidak mungkin. Bukankah dia simpanan Tuan Mudali? Benar, ini tidak masuk akal. Aku tahu. Kamu berbohong. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua. Nona Jiang sejak usia 12 tahun sudah belajar di luar negeri. Sekalipun sesekali kembali ke negara ini, tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Dan hari ini adalah pertama kalinya ia muncul di mata publik setelah dewasa. Iya, tidak ada yang tahu Nona Jiang sebenarnya seperti apa. Mengaku aku sebagai dia sangat mudah dilakukan. Apakah petugas keamanan keluarga Jiang tidak bisa mengenali Nona? Mereka sendiri? Nona besar kami adalah dia. Nona Shen, jangan bicara sembarangan. Siapa tahu kamu dan dia sudah melakukan transaksi terlarang. Membuat mereka berdua salah mengira sesuatu. Bersikaplah yang sopan. Sopan hanya diberikan kepada Nona Jiang, orang kelas atas seperti ini. Kau, dasar rendahan, tidak pantas. Tutup mulutmu. Kalian berdua bodoh, tunggu saja. Aku sebentar lagi akan memberitahu Nona Jiang agar dia pun bisa mengusir kalian berdua. Bagaimana kau akan memberitahunya? Aku punya nomor teleponnya. Aku bisa sekarang memintanya datang ke sini. Xingnyue, kau benar-benar pandai menyembunyikan diri. Coba saja telepon sekarang. Kau tamat.
Halo, aku Jiang Zhao. Saya Jiang Zhao. Kenapa diam saja? Dasar tidak tahu diri. Nona besar, perlukah kami mengusir mereka? Nona Jiang, saya salah. Mohon jangan usir saya. Jika tidak, ayah saya akan mematahkan kaki saya. Maafkan kami tidak tahu berterima kasih. Kami juga hanya termakan hasutan. Dari Shen Xingyue. Diam kau. Sudahlah, ini pesta ulang tahun. Lebih ramai, lebih meriah. Biarkan mereka tetap di sini. Baik. Terima kasih Nona Jiang. Kau selalu mempermainkan aku. Bukankah sudah kubilang sejak awal? Pesta ini takkan bisa berjalan tanpa aku. Apa Huaijo juga tahu kau adalah Nona dari keluarga Jiang? Tahu. Lalu kenapa? Tidak tahu. Lalu kenapa? Ini urusanku dengannya. Apakah kalian sedang bermain-main romantis? Kau jadikan aku sebagai bagian dari permainan kalian? Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Kau masih saja berpura-pura. Kau keterlaluan. Ge Huaijo. Itu, lap dulu air mata dan ingusmu. Sebenarnya ada apa denganmu ya? Wanita itu, dia menindasku. Wanita yang mana? Tunanganmu, pasangan perjodohanmu, dan pacarmu. Apa? Aku tidak mengerti. Coba jelaskan dengan lebih jelas. Apa kau tidak tahu? Siapa Jiang Zhao itu? Tahu. Ternyata kamu benar-benar tahu. Meskipun dia sedikit mata duitan, tetapi dia wanita yang cerdas dan menarik. Setiap kali dia disebut, kamu tersenyum. Benarkah? Kalian semua menggangguku. Baguslah dia pergi. Sudah waktunya untuk menolak Nona Jiang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir di pesta ulang tahun putri saya. Dia adalah satu-satunya putri kesayangan saya. Ibunya sudah lama meninggal, dan saya juga semakin menua. Hari ini, selain merayakan ulang tahunnya, saya juga sangat ingin berbagi kabar gembira dengan Anda semua. Ternyata hari itu, orang yang bertabrakan di luar restoran adalah Paman Jiang. Saya telah menemukan pasangan yang cocok untuknya. Berharap dia dapat menggantikan saya untuk menjaga putri saya dan melindunginya. Malam ini, di bawah kesaksian Anda semua, mereka berdua akan resmi bertunangan. Perjamuan yang telah direncanakan. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan memanggil putri saya agar dia bisa menyapa Anda semua. Putriku, silakan naik ke panggung sekarang. Nah, naiklah. Kenapa bos ada di sini?
kamu mau apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut aku. Xiaobao. Xiaobao. Nyalakan lampunya. Nyalakan segera lampunya. Tuan, Tadi pria muda yang ditarik oleh Xiaobao. Apa kamu melihat pemuda itu dengan jelas? orang terlalu banyak dan gelap, tidak terlihat jelas, Tuan. Kenapa aku merasa agak tidak asing ya? Berhenti. Kenapa kamu lari? 1, aku takut pertunangan. 2, aku khawatir kamu akan memecat setelah kamu tahu bahwa aku adalah putri keluarga kaya. Lalu, maka 20 miliar rupiah yang sudah di depan mata itu akan sia-sia. Aku, Oh, jadi begitu? kamu sudah tahu? Jiang Zhao, kamu sungguh membohongiku. Maafkan saya tidak bermaksud begitu. Kamu tidak perlu menjelaskan. Anda tidak akan memecat saya, kan? Di matamu, saya, sepicik itu, Hah? hanya mengambil pekerjaan sampingan saja. Kamu ingin mencari uang, saya bisa mengerti. Tapi kenapa kamu harus membohongi saya? Mencari uang? Kamu berbohong kalau ada urusan keluarga, meminta izin, padahal kamu muncul di aula perjamuan tempat yang seharusnya tidak kamu kunjungi. Ini bukan mencari uang dari pekerjaan sampingan, lalu apa? Iya. Saya pergi ke aula perjamuan sebagai pelayan. Pelayan? Pelayan mana? Yang berpakaian secantik ini? Cantik ya? Yang saya maksud adalah gaunnya. Gaun yang dipilihkan oleh Nona Jiang, seleranya bagus. Nona Jiang mengganti gaun seorang pelayan paruh waktu untukmu? Dia berhati, baik dan cantik. Apakah kamu bersikap menjilat kepada setiap bos yang memberimu uang? Dia siapa? Bos? Anda adalah satu-satunya bos saya. Baru benar begitu. Lalu kenapa Anda bisa ada di sana? Bukankah Anda pergi ke pesta ulang tahun calon tunangan Anda? Ya, saya sudah berniat memberikan hadiah dan bersiap menolaknya secara langsung. Lalu, berhasilkah? Diganggu oleh seseorang. Seseorang? Sepertinya dia masih belum tahu. Nona Jiang adalah calon tunangan saya. Sama-sama bermarga Jiang. Andai saja dia adalah Nona Jiang. Alangkah indahnya. Tidak, apa yang kupikirkan? Bos? Hah? Malam ini, pemandangannya indah sekali. Jiang Zhao, pejamkan matamu. Kenapa? Cepatlah. Sudah. Kau belum membeli yang ini kan? Bukankah kau menyukainya? Jadi, kau dengan sengaja untukku kembali dan membelinya. Fasilitas karyawan. Kalung untuk karyawan lebih berharga daripada yang untuk tunangan. Apakah ini pantas? Dia bukan tunanganku dan tidak mungkin menjadi tunanganku. Bos, terima kasih. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu kenakanlah dengan baik. Siap, laksanakan itu. Ini adalah hadiah ulang tahun favoritku tahun ini.
Ayah, Kau masih tahu jalan pulang. ini rumahku, Ayah. Ayah adalah ayahku yang paling menyayangiku. Aduh, minggir. Jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Ayah, Hari ini adalah hari besarmu. Kau pergi tanpa memberi kabar sama sekali. lalu bagaimana dengan ayah? Ayah juga tidak memberi kabar sama sekali, lalu menyuruhku untuk menikah kontrak dengan orang lain. Bukankah kita sudah sepakat, sama aku mengumpulkan 10 juta yuan, kita akan membatalkan pertunangan? Aduh. Ayah takut ayah tidak akan bisa menunggu selama itu. Ayah, ada apa? Nona, hasil pemeriksaan kesehatan dari Tuan kurang baik. Kurang baik itu maksudnya apa? Ayah, kamu sakit di bagian mana? Orang sudah tua, tubuh. Pasti ada saja. Masalahnya, tidak ada masalah besar. Ayah hanya mengkhawatirkanmu, nak, Jiang Zhao. Bukan ayah ingin memaksamu. Ayah takut setelah ayah pergi, tidak ada yang merawatmu dan melindungimu. Ayah tidak boleh pergi. Ayah akan berusaha, tapi bisakah kamu sedikit saja membuat ayah merasa tenang? Aku Coba lihat dirimu di depan umum, kamu lari membawa seorang pria. Bagaimana ayah menjelaskan ini kepada Paman Li dan yang lainnya? Nona, Bapak hanya takut kamu ditipu oleh pria. Ayah, dia tidak akan menipuku. Kamu menyukainya? Aku juga tidak tahu. Aduh, ayah ini berpengalaman, suka ya suka, apa maksudmu tidak tahu? Situasinya agak rumit, tidak bisa dijelaskan sekarang juga. Baiklah, mari kita bahas ini lain waktu. Bawa barang itu kemari. Hari ini, anak Paman Li juga tidak datang. Dalam hal ini, kalian berdua sangat kompak ya. Cih, siapa yang mau kompak dengannya? Namun, dia mengutus seseorang mengirimkanmu hadiah ulang tahun. Kotak ini, kenapa terasa tidak asing? Cepat buka dan lihat. Lihat apakah kamu menyukainya. Benda apa ini? Kenapa ini kalung? Ini diberikan oleh putra Paman Li. Betul sekali. Kebetulan sekali. Bukankah ini barang yang dibeli bos untuk menjengkelkan calon pasangan perjodohan? Kenapa dia juga membelinya? Seleranya buruk sekali, ya. Aduh, kau tidak boleh bicara begitu tentang hadiah ulang tahun yang sudah ia pilihkan dengan hati-hati untukmu. Dipilihkan dengan hati-hati, sampai memilih yang seperti ini? Kalung ini memang terlihat sedikit norak. Mungkin saat dipakai cocok. Coba saja. Dia mau coba. Aku sudah punya kalung yang paling cocok. Aku mengerti. Kalung yang kau kenakan di leher itu adalah pemberian pria liar yang kau ajak kawin lari. Kawin lari apa? Pria liar apa? Namun, kalung ini memang terlihat cantik dan cocok untuk Nona. Benar kan? Aku sangat menyukainya. Kau bukan hanya menyukainya. Kalung ini, Ayah, itu adalah ketulusan niatnya juga. Kalau kau tidak menyukainya, kau sendiri yang kembalikan padanya. bisa dikembalikan? Maksud Tuan ingin memberi kesempatan bagi kalian berdua. Jika kalian sudah bertemu, tetapi masih tidak ada ketertarikan, maka pernikahan ini akan dibatalkan. Benarkah? Setidaknya kau harus bertemu dengannya. Mau melaksanakan perjodohan atau membatalkannya. Kalian berdua anak muda yang putuskan sendiri. Hehe, terima kasih Ayah. Kenapa kau tertawa mesum? Kenapa kau di sini? Kamu kenapa datang? Saya yang hina ini tentu saja datang untuk melayanimu tidur. Pergi. Apa yang dikatakan adikku memang benar. Kau mendapatkan kekasih baru, lalu melupakan aku, kekasih lamamu. Apa yang adikmu katakan padamu? Dia datang padaku hari ini sambil menangis dan memberitahuku bahwa kau dan kekasih barumu mengganggunya. Omong kosong.
Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Jujur saja padaku, apa kau sedang berkencan? Bisa dibilang begitu, tapi tidak juga. Gagal mendapatkannya. Orangnya, dia tidak menyukaimu ya? Menurutku, dia menyukaiku hanya saja dibatasi oleh kontrak. Kami berdua hanya bisa memiliki hubungan sebagai atasan dan karyawan. Kau terlibat hubungan asmara di kantor? Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, lebih baik kau keluar. Tenanglah. Kalau begitu, masalah ini akan sulit. Apa yang sulit? Di mana Paman Lee? Dia sangat marah karena kau absen di pesta ulang tahun Nona Jiang hari ini. Dia memintaku memberitahumu, besok kau harus bertemu dengan Nona Jiang. Jika kau tidak pergi, dia akan memaksamu mengganti margamu menjadi Shen. Apa? Tidak pergi juga tidak apa-apa. Shen Huaizhou, kedengarannya cukup bagus. Shen Huaizhou, besok bertemu di mana? Hotel Angsing, ruangan 888. Tempat ini lagi. Baiklah, kembalikan hadiah ini padanya, dan gagalkan pertemuan kali ini. Bagaimana bisa... Kenapa tidak ada orang? Dasar pengecut. Jangan-jangan dia melarikan diri lagi? Aduh, apakah dia begitu jelek sampai tidak bisa bertemu orang? Maaf ya. Tadi di jalan sedikit. Kau ini... Besok bertemu di mana? Hotel Angsing, kamar 888. Kenapa tempat itu lagi? Kau saja yang pergi menggantikanku. Kakak, kau bercanda? Aku serius. Aku tidak akan suka pada wanita itu, jadi tidak ada perlunya bertemu dengannya. Bukan? Lalu kau dorong ke aku, menurutku kau bisa. Lagi pula merusak sesuatu. Adalah keahlianmu. Kau memujiku atau mengejekku? Menurutmu? Bukan? Seharusnya memujiku, kan? Oh, benar-benar. Aku memang pasangan takdirmu. Duduk dan bicaralah. Oh. Nona Jiang, halo namaku. Bawa hadiahnya pergi. Hah, kau tidak suka ya? Jiang Zhao, mulai penampilanmu. Berlian yang kamu pasang ini terlalu kecil. Berlian 10 karat ke atas, barulah pantas untuk kecantikan Nona ini. Benar sekali. Kedudukanku terhormat, kalau kamu ingin menikahiku, kamu harus menunjukkan ketulusan dong. Yang kuinginkan, juga tidak banyak, aset dan saham atas namamu. Bagaimana? Boleh. Boleh? Dia orang yang tangguh, aku meremehkannya. Ganti strategi. Kamu pakai kaos lengan pendek. Hah? Nah, ganti dengan yang lengan panjang. Kenapa? Aku sudah keluar. Kamu seorang pria, kamu berpakaian yang begitu minim. Siapa yang mau kamu goda? Aku ini tidak menggoda siapa-siapa. Aku hanya datang menemuimu. Maaf, meskipun aku lebih berpengalaman daripada kamu, tapi secara naluriah, aku masih wanita tradisional. Kamu memamerkan lenganmu, aku sungguh tidak bisa menerimanya. Kalau begitu, aku akan pergi ke mall sebelah. Apa kamu harus pergi ke mall? Siapa yang ada di mall itu? Hah? Aku hanya ingin membeli satu kaos lengan panjang loh. Kamu pria dewasa, apakah pantas kamu memamerkan diri di depan banyak orang? Apa kamu tidak bisa pulang ke rumah dan menggantinya? Baiklah, kalau begitu aku pulang. Kamu pulang sebentar saja. Berapa banyak urusanku yang tertunda, ha? Apa kamu tahu kalau aku berbisnis? Aku menghasilkan uang setiap detik. Dasar pemboros. Hah? Lalu, apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan? Aku ingin membatalkan pernikahan. Kamu punya keberatan? Hah?
Kalau begitu, anggap saja hal ini sudah selesai. Sampai jumpa. Aku berhasil membatalkan pernikahan ini. Tentu saja, memang benar tidak ada yang akan menyukai wanita yang sok dewasa. Aduh. Aku sangat menyukainya. Li Huaizhou, apa kamu suka wanita bergaya kebapakan? Memangnya kamu tahu apa sih? Dia mengaturku karena dia menyukaiku? Menurutku, kamu benar-benar sudah gila. Aku tidak gila. Hanya saja aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Kenapa kamu tertawa sih? Kamu tidak tahu betapa cantiknya dia. Mulai hari ini, dia adalah bidadari surgaku. Pantas saja, kamu kakaknya Shen Xinyue. Huaizhou, aku sudah berhasil membatalkan pertunanganmu. Berikan dia untukku, ya. Dia itu manusia, bukan barang. Kalau kamu suka, kejar saja dia. Tentu saja aku akan mengejarnya. Hanya saja aku sangat penasaran. Kamu seorang putra keluarga kaya raya dengan aset puluhan triliun rupiah, bukannya mencari seorang putri cantik dari keluarga yang setara, tapi malah mencari karyawan biasa-biasa saja? Kenapa kamu melakukannya? Siapa yang bilang dia biasa-biasa saja? Adikku, kamu percaya perkataan adikmu? Bagaimanapun, dia tidak mungkin secantik bidadari surgaku. Halo. Halo bos, apakah Anda di rumah? Ya, aku di rumah. Kalau begitu, aku akan ke sana sekarang. Baik, sampai jumpa nanti. Siapa? Karyawan biasa itu? Apa urusanmu? Bukan, kenapa kamu marah-marah? Aku sudah punya bidadari surgaku sendiri. Aku tidak akan mengincar wanitamu. Baiklah, baiklah. Cepat sana cari bidadari surgamu. Jangan ganggu aku di sini. Tidak, aku mau menunggu karyawan biasa itu di sini. Aku ingin lihat siapa dia sebenarnya, sampai membuatmu mengkhianati teman. Shen Yanchuan. Ya, dia datang. Aku bukakan pintu. Hei. Kamu? Kenapa kau ada di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Huaizhou, Jangan. minggir sana kau. Huaizhou, Mau apa kau datang kemari? aku dengar kau membatalkan pertunangan dengan Nona dari keluarga Jiang. Kalau begitu, kau tetap tak punya kesempatan. Huaizhou milikmu sudah punya orang yang dia suka? Apa? Huaizhou, selain dia, wanita mana lagi yang kau punya? Xinyue, aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak punya perasaan romantis padamu. Aku tidak percaya. Kak, Jangan menangis dulu, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik. kabar baik apa? Kau akan punya kakak ipar. Sungguh? Siapa? Bagaimana kalau Nona dari keluarga Jiang? Bukankah ini kejutan? Tidak terduga ya? Kenapa kau menangis? Kak, bahkan kau juga menggangguku. Ada apa dengannya? Mana aku tahu. Cepat pergi dan lihat dia. Cepat. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kenapa kau kembali? Bos, ada yang ingin kukatakan padamu. Kau duluan. Aku sudah membatalkan pertunanganku. Betapa kebetulan sekali. Syukurlah. Jadi, aku tidak membutuhkanmu lagi. Apa? Maksudku, aku tidak butuh kau berpura-pura menjadi pacarku. Kalau begitu. Kau tenang saja. 20 miliar rupiah tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak, aku tidak mau uangmu.
Aku datang hari ini hanya ingin memberitahumu, aku ingin sekali membatalkan kontrak. Bukankah kau butuh uang untuk membatalkan pernikahanmu? Aku baru saja bertemu dengan pria itu. Maksudmu anak orang kaya yang diatur oleh keluargamu? Benar, dia jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Jadi kau akan menikah dengannya? Bagaimana kalau iya? Aku tidak setuju. Ayahku saja tidak bisa mengatiku, kau masih mau mengatiku? Aku bosmu. Tapi bukan suamiku. Aku. Aku menyukaimu. Hari ini, setelah aku membatalkan pertunanganku, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Kurasa hari ini aku akhirnya punya kesempatan dan posisi untuk menyatakan cinta padamu. Jiang Zhao. Aku menyukaimu. Bagaimana denganmu? Apa jawabanmu? Ini kontrak kita yang sebelumnya. Jadi jawabanmu hanya menyetujui pembatalan kontrakku. Aku akan merevisi kontraknya sekarang. Jiang Zhao, jadilah pacarku yang sesungguhnya. Mau? Batas waktunya? Seumur hidup. Baiklah, bos. Aduh, ayahku ingin bertemu denganmu. Apa ayahmu tahu tentang kita? Dia hanya ingin melihat siapa sebenarnya orangnya yang bisa membuat putrinya melepaskan perjodohan sebaik itu. Kalau begitu, aku akan memastikan dia tahu bahwa putrinya tidak salah memilih. Lalu bagaimana dengan ayahmu itu? Ayahku, bukankah dia sudah pernah bertemu denganmu sebelumnya? Tapi dia tidak menyukaiku. Dia lebih menyukai calon yang dijodohkan denganmu sebelumnya. Jiang Zhao, aku yang akan menikah, bukan dia yang menikah. Selama aku menyukainya, itu sudah cukup. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Begini saja, besok kita atur pertemuan dan pergi menemuinya bersama. Baiklah. Besok kau akan bertemu orang tua? Bukankah besok kau akan menemui bidadarimu? Kakak bidadari itu? Betul. Aku akan menemuinya dengan identitas asliku sebagai Tuan Muda Shen, dan secara resmi memulai pengejaran itu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak bisa, karena kerah lehernya terlalu besar, tidak menjaga etika sebagai seorang pria. Omong kosong apa yang kau katakan? Kakak bidadari berkata, pria baik harus menutupi dirinya dengan rapat. Kau kerasukan setan, ya? Biar kulihat. Setelan ini lumayan, kau pakai ini untuk bertemu orang tua. Bisa berhasil, kita harus memberikan rasa aman pada orang tua dan wanita. Percayalah padaku ini. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Seorang teman menyarankan saya berpakaian sangat rapi agar ayahmu mendapat kesan pria yang jujur dan baik. Apa temanmu itu bodoh? Kakak dari Xingyue. Tidak heran. Apakah terlihat sangat jelek? Bagaimana kalau saya pulang dan ganti baju? Aduh, tidak sempat. Ayah sudah punya pandangan buruk tentangmu. Kita tidak boleh terlambat lagi. Benar juga. Sudah siap? Saya siap. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita berdua lebih baik daripada calon pasangan yang mereka tetapkan.
Lauli, anakmu yang menyuruhmu datang. Ya, anak perempuanmu yang menyuruhmu datang. Sebenarnya ada apa ini? Kedua anak itu memutuskan pertunangan sendiri. Sekarang mereka mengajak kita berdua untuk bertemu di sini. Apa sebenarnya yang ingin mereka berdua lakukan? Aduh, pikiran anak muda zaman sekarang ini benar-benar sulit ditebak. Hei, coba katakan tentang anak perempuanmu, tidak mau dengan anakku yang sudah menjadi pemuda hebat, malah memilih untuk melarikan diri dengan pria lain. Kau ini. Lauli, kenapa saya samar-samar mendengar bahwa anakmu lah yang lebih dulu punya kekasih? Kau dengar dari siapa? Jangan pedulikan saya dengar dari siapa. Xiaobao saya berbakat dan cantik. Anakmu pasti akan menyesal. Masa depan Huaizhou sangat cerah. Anak perempuanmu cepat atau lambat pasti akan kembali. Anak perempuanmu. Itu anak perempuanmu. Itu anak perempuanmu. Ayah sudah bertemu. Ini pacarku, Jiang Zhao. Ayah, ini pacarku, Li Huaizhou. Paman Jiang adalah ayahmu. Xiaobao, pria tak bertanggung jawab itu, Li Huaizhou. Xiaobao, dia adalah Jiang Zhao. Apa yang sedang terjadi? Xiaobao, dia adalah putra Paman Li, calon suamimu yang sudah ditetapkan, Li Huaizhou. Hahaha. Huaizhou, dia adalah putri Paman Jiang, Jiang Zhao, yang sudah ditetapkan sebagai calon istrimu. Hahaha. Aduh. Lalu sekarang, bagaimana? Apakah masih mau membatalkan pertunangan? Ayah, Paman Jiang, setelah kekeliruan besar ini, aku meminta maaf kepada kalian. Tapi aku tulus menyukai Xiaobao. Aku harap kalian berdua memberiku kesempatan. Maaf, aku sudah merepotkan kalian. Tapi aku dan Huaizhou kali ini serius. Lau Jiang, apa pendapatmu Lau Jiang? Lau Jiang, Lau Jiang. Ayah, ada apa dengan ayah? Ayah, ada apa denganmu? Aku terharu. Sepasang kekasih, setelah melalui begitu banyak rintangan dan kesalahpahaman, akhirnya bisa bersatu juga. Hahaha. Jadi, pernikahan ini akan diadakan sesuai jadwal itu. Tapi baru saja aku mengumumkan bahwa pertunangan kedua keluarga dibatalkan. Aduh, Laoli, kau bodoh. Mana yang lebih penting? Kehormatan kedua keluarga ini atau kebahagiaan anak-anak kita? Tentu saja, kebahagiaan mereka yang paling penting. Hahaha. Terima kasih, Ayah. Hei Lau Jiang, jangan menghalangi dua anak muda ini untuk berkencan di sini. Ayo, kita bermain catur dua babak. Hahaha. Oh. Hahaha. Baiklah, lihat saja bagaimana aku akan mengalahkanmu. Hei, kau ini baru bicara sekarang. Kali ini sudah janji ya, tidak boleh menarik kembali langkah caturmu, bagaimanapun caranya. Haha. Katakan, bukankah kita hanya menyia-nyiakan waktu? Tidak. Kalau bukan karena sandiwara yang menjadi kenyataan ini, kita berdua akan saling melewatkan karena prasangka masing-masing. Benar juga katamu. Kau sebelumnya selalu merendahkan Nona Jiang dan menganggapnya tidak berguna sama sekali. Kau juga sebelumnya selalu menghindari Tuan Mudali, seperti menghindari ular beracun. Aku tidak tahu kalau itu dirimu. Kalau kau adalah putra keluarga Li, lalu kemarin siapa laki-laki yang bertemu denganku itu? Dia adalah... Hei.
Hai, apa kamu masih ingat aku? Kamu siapa? Aku, pria tampan yang kamu temui kemarin di Hotel Angsing. Ada apa? Oh, bisakah aku mengajakmu bertemu lagi di ruangan privat yang kemarin? Apa yang ingin kamu lakukan? Rahasia. Kalau begitu, datang saja langsung. Aku ada di ruangan privat 888. Baiklah, baiklah. Sampai jumpa nanti. Yeay. Ini benar-benar takdir yang diberikan surga kepadaku. Bidadari, tunggu aku. Siapa yang akan datang sebentar lagi? Itu yang baru saja kita bicarakan, yang bertemu denganku di sini kemarin. Maksudmu Shen Yanchuan? Shen siapa? Shen Yanchuan. Bidadari, hai. Sehari tidak bertemu terasa seperti 3 tahun. Bukannya. Kenapa kamu ada di sini juga? Kau berani memberikan bunga kepada pacarku? Pergi. Apa maksudmu pacarmu? Ini adalah Nona Jiang dari keluarga Jiang. Pertunangannya kau batalkan. Pacarku tidak suka aku menerima bunga dari orang lain. Hah? Bukannya kalian? Kenapa kau berpakaian seperti ini juga? Kau tidak kepanasan? Dia bilang kau suka pria yang tertutup rapat. Itu hanya karanganku untuk menolaknya. Bukan kau. Kenapa kau bisa begitu? Kau? Ayo. Ada pusat perbelanjaan di sebelah sini. Mari aku mengganti pakaian. Baik. Aku akan membelikannya untukmu. Baik. Adikku benar. Kalian membuli. Dia teriak apa? Dia dan adiknya mendoakan kita bahagia. Kakak beradik ini ternyata lumayan baik juga. Begitulah.